Sekarang ini lagi rame soal pemberian anugerah pangkat istimewa berupa Jenderal Kehormatan TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi. Ya, menurut Pak Jokowi, pemberian anugerah tersebut sudah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan juga tanda kehormatan. Ya, tentu saja Lur, tentu saja keputusan Pak Jokowi itu membuat pro dan kontra di masyarakat. Ya, sejak awal Pilpres 2024 Pak Jokowi memang hobi bikin yang heboh-heboh gitu ya Lur. Iya, Inyong sih bingung, Inyong bingung, pokoknya super bingung lah sama sikap dari Pak Jokowi ini. Ya, bukankah dugaan kasus penculikan aktivis demokrasi tahun 97-98 yang melibatkan Prabowo sampai sekarang ini belum tuntas? Ya, masih ada 13 aktivis yang belum ditemukan makamnya maupun tinggalnya di mana jika memang masih hidup. Ya, ini teka-teki yang selama 26 tahun belum terpecahkan Lur. Jadi Lur, waktu itu ada Dewan Anggota Kehormatan yang bertugas menyelidiki perkara tersebut. Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti yang menyatakan kalau Prabowo Subianto melakukan pelanggaran HAM yang cukup berat. Ya, bahkan mantan Danjen Kopassus itu akhirnya diberhentikan dari militer setelah terbukti bersalah. Pemberhentian itu terkait keberadaan tim mawar dari Kopassus yang disebut-sebut telah menculik beberapa aktivis. Ya, sampai sekarang ini kasus penculikan belum benar-benar tuntas. Bahkan keluarga korban penculikan selama ini tidak pernah lelah mencari keadilan. Salah satunya konsisten setiap hari Kamis menggelar aksi Kamisan di seberang Istana Negara. Jadi dengan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum tuntas itu, ya rasa-rasanya tidak tepat kalau Jokowi memberikan gelar kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto. Oh iya Lur, jangan bilang kalau Inyong ini selalu berpijak pada masa lalu dan tidak menatap masa depan ya Lur. Ya, Inyong ini selalu menatap masa depan lah, tapi rekam jejak di masa lalu ini juga penting untuk menilai karakter dan sikap pejabat kita. Ya, ini nggak main-main loh Lur, soalnya ini penghilangan hak hidup orang lain secara paksa dan kehilangan anggota keluarga yang selama puluhan tahun tidak mendapatkan keadilan. Ya, apalagi pelanggaran HAM dilakukan oleh calon presiden yang harusnya dapat mengayomi dan memberikan keadilan kepada rakyatnya. Jika mau mendapatkan gelar jenderal kehormatan, mestinya Prabowo menyelesaikan dulu kasus 98 itu, baru mendapatkan gelar. Nah, itu baru mantap ya, kita semua pasti mendukung kan Lur. Nah, ternyata nggak hanya Inyong saja Lur, nggak hanya Inyong saja yang kaget. Ya, analisis militer Ibu Koni Bakri juga menyoroti soal pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo. Ya, menurut Ibu Koni, pemberian pangkat tersebut dinilai melanggar undang-undang layaknya keputusan MK. Penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau edukasi dari saudara kita Lis Turianto mengenai Jokowi. Jokowi yang baru-baru kali ini banyak diperbincangkan di media sosial karena tindakan-tindakan atau cawe-cawe Pak Jokowi yang telah memberikan penghargaan berupa pangkat kepada Prabowo Subianto bintang 4. Tentunya ini akan menjadi pro dan kontra antara pemberian hal tersebut, karena dengan kasus 1998 adanya terlibatnya Pak Prabowo, hilangnya aktivis pada tahun tersebut. Namun seharusnya Pak Jokowi tidak melakukan pemberian bintang 4 kepada orang yang sudah melanggar hak asasi manusia yang sudah diberhentikan oleh dari instansi TNI pada tahun 1998 karena terlibatnya penculikan aktivis pada tahun tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang dengan ketakutan Pak Jokowi di 2024 karena adanya aksi demo terhadap Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi membuat segala strategi-strategi dengan segala hal cara
agar Pak Jokowi tidak diserang di berbagai media ataupun para masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat ini. Kalau pemberian tersebut kepada Pak Prabowo memang ini sudah secara undang-undang sudah melanggar, karena Prabowo Subianto yang kita tahu diberhentikan dari instansi TNI karena melanggar hak asasi manusia. Namun Pak Jokowi pada tanggal 29 memberikan penghargaan terhadap Pak Prabowo berupa bintang 4. Nah, jadi secara tidak langsung bahwasannya Pak Jokowi bisa kita lihat bahwasannya beliau takut, karena sekarang kan di Pilpres di tahun 2024 ini adanya kecurangan-kecurangan dengan menggunakan segala hal cara yang ingin memenangkan paslon nomor 2. Di paslon nomor 2 ini memang Prabowo Gibran lebih unggul dari paslon lainnya, sehingga masyarakat menolak kemenangan paslon nomor 2 dan meminta agar hak angket dalam Pilpres tahun 2000 agar ditegakkan dan menuntaskan kecurangan atau dugaan-dugaan kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Dijadikan inilah menjadi yang saya katakan tadi pro dan kontra terhadap Pak Jokowi. Ada yang menyukai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tetapi orang yang menyukai tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini memang adalah orang-orang yang dekat kepada Pak Joko Widodo. Memang mereka adalah salah satu tujuan itu yang pro kepada Pak Jokowi. Tetapi kontranya yang dimana tindakan yang dilakukan Pak Jokowi ini sudah melanggar undang-undang. Memang sejak awal juga sudah melanggar dalam Pilpres di tahun 2024 yang dimana Pak Jokowi dicap sebagai perusak demokrasi yang telah dibangun pada tahun-tahun yang lalu. Jadi inilah sifat asli dari Pak Jokowi yang bisa dikatakan hanya kepentingan pribadinya, bukan hanya kepentingan masyarakat lagi. Tetapi untuk 10 tahun ke belakang kemarin memang Pak Jokowi berhasil untuk membangun negara Republik Indonesia dan membawa Indonesia lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, apalagi sekarang dengan harganya BBM atau beras ini menjadi acuan atau berdampak kepada program-program yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Kenaikan beras dengan gratis sangat mahal. Jadi di program Prabowo terdapat program makan gratis. Nah, ketika beras naik, tentunya dengan program makan gratis ini akan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk melaksanakan program makan gratis ini. Nah, sesuai dengan pemberian pangkat tersebut kepada Prabowo Subianto, Pak Jokowi berusaha agar Pak Prabowo menjadi tank di dalam 2024 ini agar tidak beliau atau Pak Jokowi terjerumus dengan dugaan kecurangan dalam Pilpres di tahun 2024 ini. Dengan secara terang-terangan Pak Jokowi memang sangat-sangat tidak memuaskan oleh masyarakat karena tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan bahkan Pak Jokowi mencela-mencela dan tidak konsisten dengan perkataannya dari tahun ke tahun. Di tahun 2023 bahwasannya Pak Jokowi menyatakan bahwasannya beliau tidak mendukung Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Mungkin sejak di situ Pak Jokowi memang berusaha untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024. Namun Megawati menolak mentah-mentah karena Megawati tahap konstitusi, sehingga Pak Jokowi mengusut Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Kalau menurut saya target dari Pak Jokowi ini, ketika misalnya Prabowo Gibran menang dalam Pilpres di tahun 2024 ini, karena secara umur bahwasannya Pak Prabowo cukup lelah, bahkan tidak mampu untuk belusukan ke berbagai daerah. Sesaja nanti Pak Prabowo istirahat atau sakit, sehingga akan menggantikan tugas tersebut diangkatlah Gibran dan akan turun tangan. Nah, di belakang Gibran pastinya ada Pak Jokowi
yang akan menyetir dengan program-program yang akan dilaksanakan atau misi-misi. Karena masih ada visi dan misi Pak Jokowi atau program-program Pak Jokowi yang belum selesai, sehingga dia berusaha mengusung Gibran agar Pak Jokowi mestir Gibran untuk menjalankan program-program Pak Jokowi yang belum terlaksanakan. Nah, inilah strategi yang digunakan oleh Pak Joko Widodo. Kita sayang kepada Pak Jokowi, makanya kita berani dan menyuarakan kebenaran-kebenaran agar Pak Jokowi sadar banyak masyarakat yang merasa rugi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada Pilpres di tahun 2024. Apalagi Pak Jokowi pemberian pangkat terhadap orang yang melanggar hak asasi manusia itu sangat tidak pantas dan sangat memuakkan. Bahkan itu adalah salah satu kesedihan bagi orang-orang yang hilang, orang-orang yang meninggal pada tahun 1998 ketika Pak Jokowi memberikan pangkat yang secara terhormat kepada Pak Prabowo. Mereka akan merasa sedih, apalagi keluarga yang ditinggalkan orang-orang aktivis yang hilang pada tahun 1998 dulunya. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, mungkin lebih tahu apa yang terjadi, apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi yang berusaha untuk mengatur segala undang-undang dan mengacak-acak konstitusi dan mengacak undang-undang para instansi. Jadi kalau kita lihat, memang jauh berbeda Pak Jokowi pada tahun 2014, 2019, jauh sangat berbeda teman-teman. Di tahun ini memang Pak Jokowi bersikap tidak netral, bersikap bercawe-cawe yang hanya memihak kepada Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres Demokrasi 2024 saat ini. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.